Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dangu Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kembali akan semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin Om Sambulan yang masih menonton anime. Pada video kali ini kita akan coba sedikit review kembali ya dari animasi Battle to the Event ya. Dimana di episode kemarin kita sudah saksikan bagaimana Xiaoyan dan juga teman-temannya menghadapi hantu Mi ya, dimana ya pada waktu itu dua orang ini dihajar habis-habisan. Bahkan Xiaoyan sampai mengeluarkan teknik terbarunya, yaitu Buddha Angry Lotus versi baru yang disebut sebagai teratai penghancur ya. Kenapa disebut teratai penghancur? Karena Buddha Angry Lotus ini gabungan dari 4 api, dimana 3 api surgawi dan 1 api sihir yang dibuat dari transformasi api yang dimiliki oleh orang-orang dari Demon Flame Valley ya. Dan cukup eksplosif, dan juga teratai apinya sangat cantik dan terlihat lebih nyata dibandingkan dengan Buddha Angry Lotus sebelumnya. Namun memang dari banyaknya pertarungan kemarin ada beberapa yang patut digaris bawahi atau di komentari ya. Yang pertama ya, kemampuan dari Xiaoyan di pertempuran kemarin memang sudah mencapai titik batasnya, dimana mau tidak mau karena Xiaoyan ini adalah Dozong bintang 4, tentunya tidak akan bisa mengimbangi bagaimana kemampuan dari Dozong 7 dimiliki oleh hantu tua itu ya, yang dari Demon Flame Valley ya. Lalu kemunculan dari teratai penghancur ini juga dikomentari banyak sekali, karena cukup lama ya Xiaoyan membuat teratai api ini sampai 2 episode. Ini memang sangat disayangkan kenapa tidak di episode pertama ini diselesaikan gitu, lanjut ke episode lain. Nah, memang efek dari teratai ini sangat kuat, bahkan ya iblis tua itu, si hantu tua tadi tidak bisa menahan api dari teratai penghancuran ini. Lalu apa lagi? Oh ya, ini adalah kemunculan dari Qian Bai ya, yaitu 2 orang tetua dari Akademi Jianan, di mana 2 tetua ini saat ini berada di level yang paling tinggi di Black Corner, yaitu Dozong bintang 9, artinya puncak dari kekuatan Dozong, disebut juga sebagai Dao leluhur ya. Dan juga perlu ini tidak akan muncul dengan sengaja, hanya di kondisi tertentu, dimana mungkin kondisi yang mengharuskan mereka benar-benar muncul ya. Meskipun sedikit mengecewakan di pertarungan sebelumnya antara Xiaoyan dengan Han Peng, hingga Xiaoyan masuk ke menara pembakaran itu, mereka tidak muncul. Tapi mungkin karena di sini tidak ada seorang pun yang terlebih yang bisa menahan api teratai penghancuran ini, akhirnya 2 orang ini muncul. Ini juga tidak lepas dari komentar para netizen, di mana 2 tetua ini sangat disayangkan memiliki perwajahan yang sama. Bahkan bisa dianggap oleh para netizen Magic Digital Motion saat ini sangat malas untuk membuat karakter yang baru, di mana 2 tetua ini, Qian Bao ini, dia mempunyai bentuk yang sama persis ya, dengan outfit sama, dengan wajah yang sama, dengan wajah meskipun tidak lihat ya, tapi bentuk janggutnya pun sama ya, tinggi badan juga sama. Kalau di versi komik, mereka cuma dibedakan dengan warna baju ya, yang satu hitam satu putih. Tapi kalau di sini benar-benar sama gitu, jadi kayak copas banget gitu ya. Ini memang sangat disayangkan kenapa Magic Digital Motion tidak membuat sedikit dibedakan ya, minimal dari warnanya gitu ya, jadi tidak terlihat seperti copy paste gitu. Lalu selanjutnya ya, ini Buddha Angry Lotus versi ini ya memang sangat besar gitu ketika dilempar oleh Xiaoyan. Bahkan admin jadi teringat dari bola bola energi yang dimiliki oleh Son Goku di Dragon Ball ya, cukup besar ya, dan saking besarnya Xiaoyan tidak bisa menahan atau menarik kembali ya Buddha penghancurnya ini, sehingga
sampai-sampai hampir saja menghancurkan akademi Jianan yang dalam. Nah ini, jadi dimana Xiaoyan memasukkan api transformasi ke dalam Buddha Angel Lotusnya sehingga membentuk Buddha Angel Lotus versi 4 warna ya. Nah ini ada kemunculan dari dua tetua, dimana dua tetua ini dengan sangat gampang sekali merobek ruang, yang dimana dengan merobek ruang ini dia bisa menangkap si hantu bumi tadi ya. Nah ini masih sama tentang Buddha Angel Lotus yang bisa mengalahkan dua tetua ya. Dari segi efek memang cukup bagus, lebih baik dari sebelumnya. Bahkan di sini juga Admin kira gitu kan di episode selanjutnya Xiaoyan akan mengganti outfit ya, karena sebelumnya sudah ada gambar-gambar tentang outfit Xiaoyan yang baru ya. Dan akhir-akhir ini memang di pihak web resmi banyak sekali diposting foto-foto lama, seperti misalkan ini foto-foto desain Xiaoyan yang sebelumnya ya, dan juga pemeran-pemeran lainnya gitu, meskipun kemunculan mereka hanya sebagai figuran, tidak banyak aksi di sana. Ini seperti orang-orang yang ada di kerjaan sebelumnya. Tapi ini yang mencengangkan karena akhirnya mereka mengupload Yao Tianhuo ya, yang mulia Yao Tianhuo atau The Lord of Tianhuo, dimana ini adalah sosok yang nantinya juga akan menjadi pengawal Xiaoyan dan teman seperti orang Xiaoyan, mentor Xiaoyan lebih tepatnya. Dia akan menjadi mentor Xiaoyan selanjutnya setelah Yao tidak ada. Dan seperti yang teman-teman tahu, Yao Tianhuo ini atau Lord Tianhuo ini dia saat ini dalam bentuk tubuh roh sebagaimana Yao sebelumnya, dan nanti akan ditemukan oleh Xiaoyan ketika Xiaoyan berlatih di bawah magma Akademi Jianan. Dan seperti yang teman-teman tahu, Lord Tianhuo ini akan terlahir kembali dengan tubuh Yunsan ya, dan dengan kepribadian berbeda. Sebelumnya kan Yunsan serius tegas gitu ya, dan nanti akan diisi oleh Yao Tianhuo yang berkepribadian kocak nanti. Ya dari segi penampilan di sini memang cukup mengejutkan, karena kita ketahui bersama dia ini adalah seseorang yang punya level kekuatan Lojin seperti Yalo, meskipun lebih lemah dari Yalo, tidak lebih kuat dari Yalo ya. Dan perawakannya tidak setampan Yalo atau Peng Zunze sebelumnya, tapi digambarkan sebagai seorang sosok tua dengan tubuh gemoy ya, dengan outfit putih dan baju dalam merah dengan ornamen api di sini ya. Ini menunjukkan bahwa Lord Tianhuo memang mempunyai elemen api yang nantinya akan menjadi partner Xiaoyan untuk melatih kekuatan apinya. Ya, akhirnya dimunculkannya. Lalu apa lagi yang ingin bahas di video ini mengenai trailer terbaru? Mungkin kita lihat di trailer. Nah ini aja, ini juga penampilan Xiaoyan yang baru ya. Sebelumnya kan kita lihat bahwa Xiaoyan dimunculkan di berupa poster ya, berupa poster, tapi akhirnya Xiaoyan muncul dalam bentuk video. Kita bisa lihat kalau ini tidak ada copyright, admin buka sampai akhir. Kalau ada copyright berarti admin skip. 拜年了，豆泡祝你斗气亨通，日进斗金，幸福隆隆，斗等生威。 Nah itulah tadi gambar Xiaoyan, itu gambar yang bergerak nih. Dulu kan kita lihat di posternya ini ya. Dari posternya ini memang terlihat gagah, ada sedikit perbedaan memang, makanya ada sedikit netizen yang berkomentar kenapa perwajahannya tidak sama dengan yang ditampilkan di poster. Karena mungkin ini belum dioptimalkan, hanya sebagai video apa ya, video sekilas saja untuk pengungkapan ya. Kalau dari segi poster sih, dari perwajahannya sudah cukup bagus, cukup mampan. Bahkan sebelumnya ada video yang merilis bagaimana wajah dari Xiaoyan, ada di video upload dan sebuah TV stasiun yang merecord atau melakukan wawancara di studio animasi Magic Digital Motion. Kalau videonya masih ada di Weibo, kita bisa lihat ya, tapi sepertinya ini sudah di postingan yang lama.
Kita bisa lihat mungkin postingan dari video ini di Super Talk ya, pembicaranya ya, Super Talk di Weibo-nya. Di sana kalau tidak salah ada sih, kita lihat. Ada teman-teman video yang kita cari sebelumnya itu kemunculan dari Yao Tianguo ya, dimana ada sebuah wawancara seorang reporter yang datang ke Magic Dicta Motion, dan wartawan ini akhirnya dan pihak Magic Dicta Motion tidak menyensor kembali wajah dari Xiaoyan, bahkan mempubliskan wajah Xiaoyan yang baru ya, dengan permodalannya yang baru. Kita bisa lihat dari bagaimana wawancara ini memperlihatkan gambar-gambar yang ada di sana. Sayang sekali belum sempat translate, nanti ini ada translate otomatis ya, mereka melakukan wawancara di dalamnya. Bagi teman-teman yang sudah melihat postingan ini, adalah gambar dari para fans yang membuat lukisan dari Haibodong ini, dan itu dikirimkan ke Magic Dicta Motion. Ternyata lukisan dari Tiongkok ya, bukan dari kita Indonesia. Nah, di sini ada orang-orang di sini di blurring, mungkin takut kena bully dari netizen. Nah, ini adalah perwajahan Xiaoyan yang ditampilkan nanti ya. Nah, di sini lihat dari desain pakaian juga perwajahan ini jauh lebih baik dari permodalan yang sekarang tentunya, dan tidak akan ada keluhan tentang kondisi Xiaoyan lagi. Nah, ini juga ada hal yang menarik, di mana di sini banyak sekali permodalan yang ditampilkan seperti Feng Qing atau ketua dari 4 pavilion utama yang ada di Zhengzhou saat ini. Ini benar-benar sedang dikerjakan dengan sangat detail oleh mereka, dan permodalan Xiaoyan ini sudah selesai ya, tinggal mungkin ditampilkan. Dan ini adalah kegiatan baru, yaitu Yao Tianguo yang tadi kita bahas. Mungkin nanti kalau ada kesempatan nanti ada yang translate ya. Sayang sekali dari banyaknya postingan ini hanya diperlihatkan dari Feng Qing, dari klan Onyx Langit, Iblis Langit. Ini dari pavilion ya, ini dari pavilion paling petir dengan pedang-pedang mereka terbang dengan pedang. Juga murid dari Feng Zhen saja. Motion Magic. Itu adalah video singkat yang menjelaskan. Bahkan di selentingan tadi ada gambar sumber yang tidak terlalu di expose karena memang masih rahasia mereka, jadi tidak diekspos. Padahal tadi di pinggir Xiaoyan ada tuh gambar dari sebenarnya. Sayang sekali belum terekspos ya, mungkin nanti akan dijelaskan nanti di vlog Zhengzhou ya. Dan ini adalah perwajahan Xiaoyan, meskipun agak berbeda dan ya, tidak seperti yang digambarkan, tubuhnya agak lebih pendek ya, tidak seperti di gambar ya. Mungkin karena ini belum dioptimalisasi, mungkin nanti di versi Zhengzhou ini akan diperbaiki ya. Ya teman-teman, itu mungkin beberapa hal yang ingin bahas dari beberapa postingan terbaru di Weibo Protected Heaven. Selain itu kita juga komentari di episode sebelumnya, dimana ya kita tahu Xiaoyan saat ini belum terlalu kuat untuk pergi ke Zhengzhou karena dia baru di level Dozong bintang 4. Tapi setelah Xiaoyan nanti memurnikan tubuh racunnya, maka kekuatan Xiaoyan tentu saja akan meningkat ya.
setelah Xiaoyan membuat ramuan dari air liur bersatwa yang dia dapatkan di pelelangan kemarin. Dan beberapa postingan dari netizen mengenai dengan Xian Bai Muar ini juga sedikit menarik, meskipun mereka digambarkan dengan wajah yang hampir sama, janggut dan outfit yang sama, tapi ya karena memang mereka berdua tidak jarang muncul, kemungkinan akan baru muncul kembali nanti ya, ketika ada invasi, ketika Xiaoyan balik ke Akademi Jian sebelum menjadi Dogi kalau tidak salah, mereka akan muncul lagi. Lalu postingan lainnya mungkin ya, ketika tadi si hantu tua iblis bumi ini atau dari Demon Flame Valley ini mati, maka Han Feng akan melarikan diri dan membuat aliansi yang baru ya. Dengan ya pintarnya Han Feng, karena mungkin seperti yang sudah dibahas di video selanjutnya sebelumnya, usia Han Feng tidak lebih dari 10 tahun ya dengan tubuhnya yang sekarang ini, makanya dia berusaha bisa-bisan agar bisa membalas dendam kepada Han Feng gitu, kepada Xiaoyan ya. Ini mungkin 2 episode ke depan, atau ya 2 episode ke depan mungkin ini adalah akhir dari pertarungan Xiaoyan dengan Han Feng, dan akan menjadi apa, klimaks terakhir ya, pertarungan antara dua saudara seperguruan ini. Dengan tertangkapnya nanti Han Feng, itu akan menjadi modal Xiaoyan untuk mengetahui lokasi di mana Yalau saat ini, karena Yalau tentunya berada dalam tahanan aula jiwa pada saat ini, dan cincin Xiaoyan yang dulunya menampung jiwa Yalau nantinya akan diisi oleh Yao Tianhuo yang akan ditemukan oleh Xiaoyan nanti di kedalaman magma. Dan sebetulnya ada beberapa perjanjian yang Xiaoyan buat dengan Yao Tianhuo, sehingga Yao Tianhuo bisa menjadi pembantunya selama di Sungzhou ya. Jadi kita akan bahas mungkin di video selanjutnya karena sudah terlalu panjang ya. Teman-teman, itu yang bisa dibahas di video singkat kali ini. Jika ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar, dan banyak sekali pembahasan yang ingin dibahas, seperti misalnya game terbaru dari Battle Event yang kemarin pernah dikabarkan oleh teman admin di grup Instagram. Itu juga sebetulnya ingin dibahas, tapi admin belum review lebih dalam ya, apakah game ini juga kompatibel untuk diinstal di luar Chinese sana. Admin masih cari-cari, dan kalaupun bisa nanti kita akan promosikan di video selanjutnya. Ya teman-teman, terima kasih bagi yang sudah menonton video sampai ini. Teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video sampai akhir. Jika ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. See you next time. Salam damai.